Teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan mengulas ya mengenai power rakitan yang menurut saya harga mungkin budget di bawah 300 ribuan ya teman-teman. Kalau yang untuk yang saya ini, kita lihat dulu dari depan teman-teman ya. Tampilan dari depan di sini memang kalau menurut saya sih warna sudah ada perpaduan warnanya cukup menarik ya. Pertama ada hitam dan ini warnanya agak sedikit berkilau ya, katakanlah ada kilauan. Jadi warnanya menurut saya keren. Untuk bangunan sendiri ini juga cukup tebal sih teman-teman. Saya nggak nyangka bahwa box ini, saya kira itu tipis, ternyata pada saat nyampe di rumah itu cukup lumayan tebal dan sudah dilengkapi dengan tempat untuk modul bluetooth ya. Namun tempat modul bluetooth ini kemarin sempat saya lebar ya, atau kotaknya agak sedikit saya perbesar karena untuk agar supaya modul bluetooth itu pas, tapi udah terlanjur terlalu lebar pada saat itu teman. Jadi hasilnya kurang mantep ya, ini jadi terlalu lebar sih. Mungkin kedepannya saya akan berhati-hati pada saat menggerinda ya. Jadi nah, untuk tampilan depan seperti ini adalah untuk saklar tanpa lampu on off, dan ini ada lampu merah ya. Dan ini sebenarnya dua AUX ya. AUX in itu sebenarnya ini terhubung dengan mode Bluetooth seperti di sini, tapi ini sih tidak saya pakai ya. Jadi ya saya nggak saya pakai, tidak saya kasih untuk AUX in nya. Jadi AUX in yaitu di AUX in ini ada kabel, terus kita sambungkan ke sini. Terserah teman-teman mau pasang apa enggak. Kalau saya ini nggak saya pasang ya. Dan ini hanya terdapat volume, bass, balance sama treble. Jadi ya ibarat kata masih cukup ya, ibarat kata klasik banget gitu ya. Masih mending modernnya ya sekarang karena ada modul bluetoothnya. Kalau dulu itu pernah beli box yang persis seperti ini, bahkan tulisan orange itu sama seperti yang pernah saya beli, cuma bedanya dia agak lebih panjang gitu ya. Kalau yang ini kan kotak. Jadi kalau tampilan dari depan di sini dia kelihatan keren banget karena dilengkapi dengan handle ya. Jadi ini bobotnya sendiri itu ringan ya, mungkin 2 kilo kalau nggak salah ya, 2 kiloan lah. Ini sudah saya coba, sudah saya skrup. Nah, ini ada skrup ya, skrup tempat skrup ini saya kasih sendiri yang ini ya, dan ini dan yang belakang. Jadi maksudnya itu gini loh, ini saya lubangin sendiri untuk skrup ya. Kalau tampilan dari sisi samping seperti ini, kita lihat dari belakang ya. Nah, ini untuk dari belakang menggunakan terminal jepit ya, jadi seperti ini. Nah, terus ini bagian ini kabel antena, memang saya kasih kabel, tidak saya kasih jack RCA atau jack yang lain. Sebagian untuk antena saya taruh di sini. Ini memang kependekan ya, nanti bisa saya sambung, saya kasih kabel lagi disambung juga ada masalah ya. Dan ini adalah untuk cincin kabel AC ya, selongsong kabel AC, cincin kabel AC. Dan ini agar lebih kelihatan apa ya, lebih istilahnya itu boxnya itu sama jack RCA nya lebih istilahnya pas, itu saya kasih ring. Dan ini juga saya kasih ring, ini kan lubangnya agak sedikit lebar ya, saya kasih ring biar skrupnya itu lo gak masuk ke dalam gitu, seperti ini ya. Nah, ini ada skrupnya, skrup box seperti ini. Jadi ini baru semua ya teman-teman. Yang second itu adalah trafo sorry apa itu, power OCL 150 watt itu bekas saya sama PSU nya ya. Kalau trafo itu trafo Wijaya 3 ampere kecil, tapi 3 ampere kecil ya, ini sudah saya pakai seharian. Memang untuk trafo 3 ampere agak cukup lumayan anget ya, pasti anget, tapi ya kayaknya kalau untuk ngangkat speaker mungkin 6 in ke bawah, intinya 50 watt atau 80 watt ke bawah itu gak ada masalah, sehari full teman-teman. Untuk radio ya, setel radio ya, radionya bagus peka ya. Kalau teman-teman ingin lihat dalamannya, mari kita buka ya, isi dalamnya seperti apa teman-teman biar tahu. Nah, oke ya, ini adalah tampilan kalau dari atas kita bisa lihat keseluruhan tampilannya seperti ini. Untuk proses saya dalam hal menata komponen ya seperti ini ya teman-teman. Kita ulas dikit-dikit ya, ulas full. Saya akan mulai dulu dari yang pertama adalah power ya. Teman-teman bisa lihat powernya ya. Jadi ini saya dekatkan dulu.
Nah, ini saya menggunakan Powell OCL 150 watt. Meski sebenarnya ini outputnya itu ya keluarnya nggak nyampe 150 watt ya, mungkin sekitar 70 watt, sekitar 60 wattan teman-teman ya keluar outputnya. Jadi ini adalah produk dari GM, drivernya TIP nya 2955 sama 3055. Dan untuk pendinginnya sendiri ini sebenarnya saya pasang sendiri ya, jadi bukan bawaan dari driver. Ini hanya driver aja ya, pada saat beli itu cuma driver tok, driver saja. Jadi untuk finalnya saya pakai 2955 sama 3055 ya teman-teman. Jadi seperti ini ya untuk drivernya, teman-teman bisa lihat aja seperti ini drivernya ya, produk dari Titanic. Terus kita lanjut dulu bagian dari power, ada tune control ya teman-teman, saya tunjukkan. Nah, ini adalah tune control dari GM, tipenya 007 ya, kalau nggak salah itu 007. Ini tegangan DC 12 sama 15 volt ya. Ini pada saat beli ya tidak ada kabel untuk ke potensial, jadi saya pasang sendiri teman-teman ya, yaitu menggunakan tegangan 12 volt sampai 15 volt ya. Nah, itu ada tune control. Tapi saya tidak menggunakan Galaxy ya, jadi cukup dengan tune control, bassnya cukup lumayan sih sebenarnya teman-teman. Jadi memang saya tidak menggunakan tambahan Galaxy ya teman-teman. Jadi nah seperti ini ya kalau untuk tune controlnya. Kita lanjut ke bagian yaitu adalah trafo. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah trafo 3 ampere merek dari Wijaya ya, merek dari Wijaya, bahwa Wijaya itu kan dari produk dari Bell. Jadi ini trafo 3 ampere yang C-line ya, kecil banget trafo 3 ampere ya, memang kecil, bukan trafo 3 ampere besar. Jadi saya menggunakan trafo 3 ampere. Untuk tegangan yang saya pakai itu tegangan utama 18 volt, tidak saya 25 volt ya, untuk mengambil pertimbangan untuk jangka panjang ya. Jadi satu trafo untuk supply power dan juga sekaligus modul dan sekaligus tune control ya. Terus kita lanjut ke bagian PSU ya teman-teman. Nah, ini adalah elko, sebenarnya ini elko bekas ya, elko bekas saya ya, elko bekas saya yang saya gunakan untuk coba-coba driver, coba-coba ini, coba-coba itu. Jadi udah lama nggak terpakai. Ini dari tahun 2006 ya, 2006 kalau saya beli 2006. Ukurannya saya lupa, 10.000 yang pasti 10.000. Nah, kalau nggak 63 ya 63, kalau saya 63 10.000 mikro. Tapi kalau mereknya itu saya lupa itu, karena saking lamanya 2006, sekarang udah 2024 ya. Jadi secara teman-teman bisa hitung sendiri berapa tahun itu ya. Nah, ini adalah PSU, dan untuk modul Bluetooth saya PSU nya non simetris. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, itu saya ambilkan tegangan ekstra ya, dari tegangan ekstra saya ambil 9 volt aja untuk modul Bluetooth ya teman-teman. Jadi ingat 9 volt ya. Nah, modul Bluetooth ini sebenarnya sudah menggunakan IC regulator 7805, sehingga saya tidak menggunakan lagi TIP yaitu 7809 atau 78012. Idealnya itu 9 volt ya teman-teman. Jadi saya nggak perlu menggunakan 7809 atau langsung tegangan ekstra saya kasih elko sama dioda. Biar nah, untuk mengubah tegangan AC menjadi DC perlu dioda ya teman-teman ya. Jadi biar langsung masuk ke modul Bluetooth. Jadi saya tidak usah menambahkan TIP lagi ya teman-teman. Di sini sudah ada penyetabil tegangan atau penurun tegangan yaitu 7805 ya untuk modul Bluetooth. Nah, itu terus kita ulas dulu untuk bagian PSU dari tune control ya. Ini adalah teman-teman bisa lihat, ini adalah PSU dari tune control ya. Ini PSU dari tune control itu saya ikutkan dengan PSU utama, melainkan saya tidak bikin lagi PSU nih. Jadi saya hanya tinggal tambahkan yaitu IC regulator 7812 seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Dan ini adalah inputnya ya teman. Di tengah itu adalah ground ya, saya ikutkan ke sini. Nah, terus outputnya itu di kaki nomor 3 ini. Ini kaki kiri, kaki tengah, kaki kanan ya. Kalau dari sini kaki kanan. Nah, ini adalah outputnya. Saya gunakan untuk supply tune control. Nah, tune control ini saya hanya menggunakan kabel merah sebagai plus. Untuk groundingnya itu sudah langsung otomatis dia menyambung dengan input pada power, karena kan suplainya kan dari sini ya, dari CT ini. Jadi secara otomatis saya nggak perlu lagi pakai kabel ground ya. Jadi kabel groundnya sudah langsung otomatis ikut dengan
power dan juga PS utama seperti ini. Apakah aman nggak untuk 7812? Itu kan tegangan utama, seharusnya kan kalau misalkan 7812 idealnya kan 15 volt. Betul teman, memang idealnya 15 volt, namun kalau teman-teman kasih di 18 atau 25 volt, gimana kira-kira, apakah aman? Tetap masih nggak apa-apa. Teman-teman bisa tambahkan resistor nanti 100 ohm atau 120 ohm ya pada inputnya teman-teman ya, biar tidak terlalu panas juga ini. Tapi ya, kalau untuk bebannya sendiri kalau nggak banyak ya cuma anget gitu aja sih. Ini kan hanya untuk tune kontrol sama Galaxy tadinya ya teman-teman. Jadi saya ambil coba dulu pakai tune control, ternyata saya rasa bassnya cukup lumayan ya, jadi nggak terlalu berat, itu cukup enteng. Kalau untuk speaker 6 in malah lebih tepat karena saya gunakan 12 in aja, bassnya juga cukup lumayan ya teman-teman. Jadi nah seperti ini ya teman-teman, jadi kita sudah saya ulas semuanya. Jadi ini stereo ya, jadi sudah saya ulas. Apalagi yang kira-kira, oh yang saya lupa, masih ada yang terakhir ya teman-teman. Nah saya menggunakan tuh output dari modul bluetooth itu langsung saya sambung ke input pada tune control. Ini kabelnya, ini kabel isi 3 itu, bukan serabut ya, kabel ini kabel bawaan dari input. Jadi kalau teman-teman mungkin merasa apa agak bertumpuk nanti pada saat dipakai, kan jalurnya kalau misalkan nggak mau pakai modul bluetooth kan istilahnya itu pakai kabel jack ke HP atau ke apa ya, terserah ya teman-teman ya, untuk memutar musik. Apakah suaranya nanti nggak masuk ke bluetooth? Ya jelas masuk teman. Biar tidak masuk kira-kira gini, teman-teman kalau mau kasih resistor 2K7 atau 4K7. Kalau 10 kilo ya 10 kilo juga nggak apa-apa sih ya, asal jangan sampai 100 kilo gitu aja lah ya, habis nanti suaranya ya. Nanti pada saat kita menggunakan modul bluetooth suaranya kecil masuk ke itu. Idealnya berarti sebelum 2K7 4K7 atau 10 kilo itu yang saya sarankan teman-teman ya. Jangan di atasnya itu ya, saya sarankan ya teman-teman pilih aja salah satu 2K7 atau 2K2 atau 4K7 atau 10K yang setengah watt aja lah, nggak usah pakai watt, soalnya kan itu kan kanggo input bukan untuk tegangan ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Untuk bagian output nanti dipasangnya resistor untuk outputnya ya, L sama R ya, output dari modul bluetooth itu seperti ini. Kalau mau dikasih, kalau enggak juga nggak apa-apa. Memang ada penurunan suara tapi sedikit sebenarnya. Kalau 10 kilo ya ada penurunan suara tapi nggak terlalu besar, sedikit gitu aja. Kalau mau 10 kilo yang silakan aja, nggak apa-apa ya teman-teman ya, biar pada saat teman-teman nggak mau pakai modul bluetooth itu suaranya dia nggak masuk ke modul bluetooth, jadi langsung masuk ke tune control seperti itu loh teman-teman. Nah terus saya menggunakan modul mic, atau kalau enggak ya teman-teman bisa menggunakan modul audio konsol kalau tidak mau lubangnya ini, lubang kotak pada modul bluetooth diperlebar. Audio konsol itu pas, kalau modul mic memang harus susah-susah lagi membuat tempat untuk modul bluetooth itu diperlebar dikit karena kurang pas ya teman-teman, karena ada semacam kayak atom yang masuk ke box ini seperti itu, masuknya masih nggak masuk ke dalam tuh, kayak apa ya, pokoknya itulah ya. Nah ini adalah power bekas saya, yang bekas itu sebenarnya cuma ini aja sih, PSO Elko bekas sama power ini bekas, tapi masih bagus, masih layak pakai, bukan rusak ya, jadi masih bagus teman-teman. Terus untuk trafonya itu Wijoyo 3 ampere sama tune control. Teman-teman bisa beli tune control GM lead yang 007 itu yang ada kabelnya ya, ini yang tidak ada kabelnya, jadi saya harus pasang kabel sendiri ya. Sebenarnya masih ada tempat, ini bisa saya gunakan untuk masang Galaxy, itu masih muat ya. Memang di sini tidak ada kipas ya, kalau mau dikasih kipas sebenarnya masih ada ruang ya, tapi dengan catatan saya harus mengorbankan box itu, saya lubang sendiri untuk tempat kipas. Percuma aja dikasih kipas tapi boxnya itu tertutup, itu hawa hangat yang mau bulat gitu aja, bulat di situ aja. Jadi ya menurut saya percuma gitu ya, buat apa kipas cuma muter tapi hawa hangat tuh bulat gitu, di situ terus gitu ya teman-teman ya. Nah jangan lupa ini kan TIP 2955 sama 3055 itu teman-teman kasih pasta ya, pasta transistor itu harganya nggak mahal, tapi ini berguna banget dan punya manfaat yang sangat luar biasa bagi transistor ya. Misalkan gini, panasnya dari TR itu langsung ke
heatsink, langsung ke pendingin gitu loh. Jadi itu seperti kayak semacam langsung cepet langsung masuk gitu. Jadi bener-bener bisa mengurangi tingkat kepanasan pada TR. Dia tuh panasnya di sini tuh sama yang di pendingin tuh kayak sama, itu 90% itu langsung meresap tuh secet gitu loh teman-teman ya. Jadi nah penataan saya memang seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau mungkin ini saya jujur, pengerjaan ini saya 3 hari, 1 hari nggak nyampe, sebenarnya nggak nyampe 3 hari ya, sanggup 3 hari itu 1 hari, meskipun nggak 1 hari full ya, jam itu anggap aja 1 hari itu, anggap aja gini aja dah, 1 jam ya, 1 jam itu saya hanya fokus penataannya ya. Penataan pada driver, komponen, trafo, dan tune counter dan PSU itu 1 jam itu nata, belum saya apain. Terus baru eksekusi yaitu pasang kabel. Ini sebelum masuk ke box itu sudah saya tes. Jadi begitu masuk ke box saya sudah langsung, ini udah nggak ada beres, nggak ada masalah, langsung udah fix, langsung klik. Jadi saya sebelum saya masukkan ke box itu saya tes dulu ya. Jadi walaupun ini drivernya istilahnya anu ya, misalkan baru ya, tetap saya tes dulu. Ini apalagi ini bekas saya gunakan untuk coba-coba ya, saya gunakan untuk nyoba tune control atau apa, ini saya gunakan ini. Nah itu saya tes, baru semuanya sudah selesai kan, baru saya masukkan ke sini. Jadi lebih simpel teman-teman, jadi lebih set. Dan untuk bagian skrup pun ini juga saya kasih ring teman-teman ya, sudah saya kasih ring juga teman-teman, saya tunjukkan. Nah ini adalah contohnya, ini ring ya, ring skrup seperti ini. Memang ada yang nggak saya kasih ring, terutama di PCB itu, di PCB pada tune control nggak saya kasih ring. Kenapa itu? Karena dia apa istilah itu, menempel atau berdekatan dengan komponen teman-teman ya. Nah seperti ini kan tidak ada saya kasih karena berdekatan dengan komponen ya, takutnya ada terjadi hal-hal tidak diinginkan. Dah satu lagi ya, lupa, biar lebih ini kan lebih biar totalitas ya, ini lampu saya kasih resistor. Ada resistor yang memang saya anjurkan biar lampunya teman-teman itu nggak putus. Untuk PS utama itu teman-teman bisa kasih resistor mungkin 2K 22K kalau misalkan di tegangan 18 ya, atau kalau teman-teman 18 sampai 25 volt. Kalau teman-teman menggunakan tegangan 45 untuk resistor, sendiri saya sarankan pakai 33K atau 50K ya, agar supaya lightnya itu dia tidak putus teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya resistor putus, punya lampunya putus, itu resistornya ukurannya terlalu mepet atau terlalu kecil 10K itu juga gak kecil ya, tapi saya menyarankan untuk tegangan utama ya, tegangan PS utama, kalau mau dikasih LED tuh kasih 33K atau enggak 50K. Lampunya masih terang, lampu LED-nya masih terang. Kalau untuk 12 volt saya rasa 10K udah cukup. Untuk 12 volt 10K cukup, biar tidak terlalu terang banget nanti putus, nggak awet ya teman-teman. Yaitu ya dari saya. Terus ini kan TP7812 ya, jika teman-teman mungkin rasa istilahnya saya nggak berani dong, nggak menaruh TP tanpa menggunakan istilahnya itu apa ya, saya tanpa menggunakan istilahnya itu apa, katakanlah itu resistor ya. Jadi itu kalau di 18 volt itu masih aman teman-teman ya. Jadi ini hangat sedikit, itu nggak begitu panas kok, apalagi cuma ada satu beban yaitu tune control ya. Sebenarnya itu saya maksimal ya 2 atau 3 kit ya, tune control sama Galaxy 1 TIP itu gak ada masalah sebenarnya. Nah sebenarnya kalau nggak tanpa TIP pun juga ada masalah, tune control ini bisa sampai 15 volt. Namun dengan catatan teman-teman bisa kasih 2K2 kalau mau dikasih 25 volt, nanti biar masuk ke tune control itu biar gak terlalu besar, atau besar itu bisa merusak komponen teman-teman ya. 2K2 atau 3K7 itu bisa ya. Kalau teman-teman mau ya pakai juga TP7812 volt, itu dikasih 25 volt, nanti kasih 100 ohm itu juga nggak ada masalah untuk bagian inputnya sini ya. Seperti itu sebenarnya. Jadi saya aman, untuk saya sendiri sih aman sih kalau, tapi untuk teman-teman semua saya nggak tahu ya aman apa enggak ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ini kan satu trafo ya. Terus untuk mode Bluetooth memang kalau diikutikan untuk PS utama ya, atau misalkan untuk TIP 7812 untuk mode Bluetooth dan juga throttle, yang terjadi
itu kayak ada suara dengungan teng gitu, walaupun itu dalam keadaan katakanlah itu potensio itu 0, ada dengungan teng. Memang untuk mode Bluetooth dikasih sendiri, itu bukan karena dari mode Bluetoothnya terus dikasih apa ya, elko dari ground ke regulator, bukan karena itu. Memang untuk mode Bluetooth itu sebaiknya disendirikan. Jadi kalau diikutkan sama kipas mode Bluetooth gak apa-apa, asal dengan satu tegangan dengan tone control itu aja. Kalau mau dikasih mungkin dikasih PSU sendiri, jadi tidak ikut dengan satu output pada tone control Galaxy seperti itu. Kalau tone control sama Galaxy satu tegangan output, misalkan ini kan tegangan outputnya untuk Galaxy dan itu nggak apa-apa, jadi nggak ada masalah tuh ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi nah ini ya cukup lumayan, ini kalau menurut saya budget dana pelajar banget, harga dia bawah 300 ribuan. Nah kalau teman-teman mau lebih hemat lagi, PSU nya cukup aja ambil yang 50 volt mungkin 4300 mikro atau 6800 mikro, itu dia lebih ukurannya lebih kecil dan lebih hemat banget. Untuk trafo 3 ampere sih sudah cukup. Teman-teman bisa beli power yang 150 watt yang heatsinknya itu kecil gitu, nah itu harganya cuma 50 ribuan, jadi harganya lebih hemat ya, itu benar-benar hemat. Dan untuk tempatnya itu masih luas nanti, terus dia bisa untuk trafo 5 ampere kecil itu bisa ya. Jadi kalau 3 ampere ini 3 ampere sebenarnya 5 ampere masih bisa sih, tapi saya punya trafo 3 ampere Wijoyo kemarin ya, trafo Wijoyo 70 ribuan kalau nggak salah, nanti akan saya taruh di bawah ya. Mungkin segitu aja teman-teman mengenai review power rakitan dana pelajar, sampai ketemu lagi di Kit Review Indonesia selanjutnya.